Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar Renungan Harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu dengan firman Tuhan di hari ini, Kamis 13 November 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Yende nomor 186 baitnya yang pertama. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis di dalam Ulangan 4 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikianlah firman Tuhan. Perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih umumnya adalah perjanjian yang saling menguntungkan. Namun ada juga perjanjian yang salah satu pihak memberi keuntungan kepada pihak lain. Namun pihak yang diberi keuntungan memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan agar ia mendapat keuntungan sesuai yang terdapat dalam perjanjian. Jika kewajiban itu dilanggar atau tidak dilakukan, maka ia pun tidak akan mendapatkannya. Di Gunung Horeb, Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel yang telah Dia bawa keluar dari Mesir, yaitu bahwa Allah akan menjadi Allah mereka dan Israel akan menjadi umat-Nya. Tentu perjanjian ini sangat menguntungkan Israel karena Allah menjanjikan tanah tempat mereka akan menetap, yaitu Kanaan, dan di tanah itu Israel akan hidup dengan damai, tentram dan sejahtera karena berkat-berkat yang akan dilimpahkan kepada mereka. Sebagai syaratnya, kepada mereka diberikan 10 firman yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dan 10 firman itu dituliskan dalam 2 loh batu. 10 firman yang berisi hal-hal yang harus mereka kerjakan dan yang tidak boleh dilakukan. Dengan taat akan 10 firman itu, maka kehidupan umat akan terjamin. Itulah yang dinyatakan dalam firman Tuhan, renungan kita hari ini. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yaitu ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, perjanjian Allah dengan Israel kemudian dilanjutkan dengan perjanjian yang baru, yaitu di dalam Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Ia memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan yang berkelimpahan. Demikian yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud bukan semata dalam arti materi. Ini berarti memiliki kehidupan yang terhubung secara mendalam dan terus-menerus dengan Allah yang memberi rasa aman, damai dan sukacita yang berkelanjutan. Janji ini diberikan kepada kita jika kita percaya kepada Dia, Anak Allah yang menjadi manusia. Percaya itu disertai dengan ketaatan kepada firman-Nya sebagai wujud dari iman yang hidup. Dengan mendengar dan melakukan serta taat kepada firman-Nya, kehidupan dengan kelimpahan itu menjadi milik kita.
Oleh karena itu, selama kita percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, serta taat kepada firman yang disampaikannya kepada kita, tidak perlu ada rasa khawatir dalam hati kita. Perjanjiannya berlaku bagi kita, dan Ia yang kasih setianya kekal itu akan menepatinya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Demikianlah yang dikatakan dalam Yesaya 54 ayat 9-10. Artinya, apapun yang terjadi di sekitar kita, selama firman-Nya kita kerjakan dengan setia, maka Ia dengan setia juga akan mengiringi hidup kita, dan kita memiliki hidup dengan berkelimpahan sukacita, damai sejahtera, aman dan hati tentram. Maka terimalah firman-Nya dan lakukanlah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau menolong kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat melakukan firman-Mu, sehingga kami tetap di dalam perjanjian kehidupan kekal dan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, seperti yang telah Kristus katakan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.